Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke ya, pertama-tama perkenalkan. Di sini kelompok kami ada saya sendiri Nanang Ribowo, Bagas Adi dan Mas Bramanda. Kelompok kami akan mempresentasikan tentang AI atau Artificial Intelligence atau di bahasa Indonesianya kecerdasan buatan. Oke ya. Jadi kenapa kita memilih AI? Karena ini sedang tren aja. Seperti kita ketahui ya, kita banyak mendengar kata AI hampir setiap hari seperti di promosi HP dan lain-lain, ada AI kamera atau sebagainya. Nah, jadi apa itu AI? Akan kita presentasikan di sini. Pertama, tentang pengertian kecerdasan buatan atau AI. Kecerdasan buatan (Artificial Intelligence) merupakan salah satu bagian dari ilmu pengetahuan komputer yang membuat agar mesin komputer dapat melakukan pekerjaan seperti dan sebaik yang dilakukan manusia. Agar komputer bisa bertindak seperti dan sebaik manusia, maka komputer juga harus dibekali pengetahuan dan mempunyai kemampuan untuk menalar. Untuk itu, pada AI akan mencoba memberikan metode untuk membekali komputer dengan kedua komponen tersebut agar komputer bisa menjadi lebih pintar. Nah, jadi konsep AI sebenarnya adalah sebuah program yang intinya bisa melakukan nalar seperti itu. Definisi menurut Paul Y. Wells, kecerdasan buatan adalah cabang ilmu komputer yang berhubungan dengan studi dan kreasi sistem komputer yang mempertunjukkan beberapa bentuk kecerdasan. Sistem yang mempelajari konsep-konsep baru dan tugas-tugas. Sistem yang dapat berpikir dan menarik kesimpulan yang berguna bagi lingkungan sekitar kita. Sistem yang dapat mengerti bahasa dan memahami pemandangan visual. Sistem yang melakukan tipe-tipe yang lain seperti presentasi yang membutuhkan kecerdasan manusia. Perbandingan kecerdasan alami dan kecerdasan buatan. Pertama, kecerdasan buatan lebih bersifat permanen. Kedua, kecerdasan buatan lebih mudah dipublikasikan dan disebarkan. Ketiga, kecerdasan buatan lebih murah. Keempat, kecerdasan buatan lebih konsisten. Kelima, kecerdasan buatan dapat didokumentasikan. Keenam, kecerdasan buatan dapat mengerjakan pekerjaan lebih cepat. Ketujuh, kecerdasan buatan dapat mengerjakan pekerjaan lebih baik. Keuntungan dari kecerdasan alami. Pertama, kreatif. Kemampuan untuk menambah ataupun memenuhi pengetahuan itu sangat melekat pada jiwa manusia. Pada kecerdasan buatan, untuk menambah pengetahuan harus dilakukan melalui sistem yang dibangun. Kedua, kecerdasan alami memungkinkan orang untuk menggunakan pengalaman secara langsung, sedangkan pada kecerdasan buatan harus bekerja dengan input-input simbolik. Ketiga, pemikiran manusia dapat digunakan secara luas, sedangkan kecerdasan buatan sangat terbatas. Konsep kecerdasan buatan, Turing Test, metode pengujian kecerdasan Alan Turing. Proses uji ini melibatkan seorang penanya atau manusia dan dua objek yang ditanyai. Pemrosesan simbolik sifat penting dari Al adalah bahwa Al merupakan bagian dari ilmu komputer yang melakukan proses secara simbolik dan non-algoritmik dalam penyelesaian masalah. Heuristik, suatu strategi untuk melakukan proses pencarian atau search ruang problem secara efektif, yang memandu proses pencarian yang kita lakukan di sepanjang jalur yang memiliki kemungkinan sukses paling besar. Inferensi, penarikan kesimpulan. Al mencoba membuat mesin memiliki kemampuan berpikir atau mempertimbangkan. Reasoning termasuk dalamnya proses inferensi, berdasarkan fakta-fakta dan aturan dengan menggunakan metode heuristik dan lain-lain. Pencocokan pola, pattern matching, berusaha untuk menjelaskan objek, kejadian, event, atau proses dalam hubungan logik atau komputasional. Contoh kecerdasan buatan. 1. Logic theories diperkenalkan pada Dartmouth Conference.
Program ini dapat membuktikan teorema-teorema matematika. 2. SATSAM diprogram oleh Robert K. Lindsay 91960. Program ini dapat mengetahui kalimat-kalimat sederhana yang ditulis dalam bahasa Inggris dan mampu memberikan jawaban dari fakta-fakta yang didengar dalam sebuah percakapan. 3. ELISA diprogram oleh Joseph Weizenbaum tahun 1967. Program ini mampu melakukan terapi terhadap pasien dengan memberikan beberapa pertanyaan. 4. ECHO kontrol suara Amazon dapat menempatkan pesanan secara independen. Kesimpulannya, menurut kita kecerdasan buatan merupakan UPA bidang ilmu komputer atau dalam komputer science yang khusus ditujukan untuk membuat perangkat lunak dan perangkat keras yang sepenuhnya bisa menirukan beberapa fungsi otak manusia atau cabang ilmu komputer yang mempelajari otomatisasi tingkah laku cerdas. Sekian, terima kasih.